Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tempat Belajar. Pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai soal P3K yang kemarin keluar di tahap 1. Untuk ini khusus matematika SMP. Nah, kita akan bahas soal-soal di tahap 1 kemarin supaya kita siap untuk maju ke tahap kedua. Langsung saja kita langsung ke soal part 6. Soal part 6 ini kita mulai dari soal nomor 26. Kakak menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga tunggal 9% setahun. Tabungan kakak saat diambil sebesar 920.000. Lama kakak menabung adalah A. 18 bulan, B. 20 bulan, C. 22 bulan, D. 24 bulan, dan E. 26 bulan. Nah, di sini ada bunga setahun. Bunga setahun itu 9%. Nah, kalau diuangkan itu bunganya berapa? Kita cari dulu bunga ya. Bunga per tahun. Bunga per tahunnya itu berarti 9% dikali 800.000 ya tabungannya. Itu sama dengan ini buang 2, ini 9 kali 8, 72. Ini 72.000 per tahun. Nah, kalau kita cari bunga per bulan, otomatis 72.000 dibagi dengan 12 bulan. Itu sama dengan 72 bagi 12, 6. Jadi 6.000. 6.000 ini per bulan. Nah, kita udah dapat bunga per bulan. Sekarang uang tabungan kakak pada saat diambil itu 920. Uang yang diambil itu jadinya 920.000. Nah, berapa selisihnya? Selisih tabungan dengan modal. Ini selisih ya. Kita cari selisihnya dari 920.000 ke 800.000. 920.000 dikurang 800.000 itu sama dengan 120.000 ya, 120.000. Nah, 120.000 ini bunganya. Sekarang tinggal kita bagi per bulan. Jadi, lama kakak menabung itu 120.000 dibagi dengan 6.000. Buang 3 juga. 12 bagi 6 dapat 2. Ini masih ada 0 jadi 20. Jadi lama kakak menabung itu sama dengan 20 bulan. Jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 27. Suatu barisan aritmatika diketahui U6 suku ke-6 sama dengan 18 dan U10 sama dengan 30. Jumlah 16 suku pertama dari barisan tersebut adalah A. 896, B. 512, C. 448, D. 408, E. 400. Nah, ini merupakan barisan aritmatika. Kemarin ada juga yang keluar barisan geometri. Nanti ada di part berikutnya ya. Sekarang aritmatika dulu. Nah, untuk suku itu udah tahu ya. Untuk menentukan suku ke N itu rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini rumusnya. Ini udah diketahui suku ke-6 dan suku ke-20. Kita jabarkan seperti ini. U6 sama dengan A ditambah 5B ya. N kurang 1 berarti 6 kurang 1. U ini sama dengan U6 nya sama dengan 18. Kemudian U10 sama dengan A tambah 9B sama dengan 30. Nah, kalau seperti ini bisa langsung dieliminasikan. Bisa kita hilangkan salah satu, yaitu kita hilangkan yang A. Ini berarti dikurang 5B dikurang 9B, negatif 4B. Ini jadi negatif 12. B sama dengan 3. Kalau udah dapat B, berarti kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Ini atau ini bebas ya, terserah. A ditambah 5B sama dengan 18. Kita ambil yang ini saja. A ditambah 5B sama dengan 18.
A ditambah B-nya udah ada, kita masukkan B-nya 3. A sama dengan 18 dikurang 15. Jadi A sama dengan 3. Nah, kalau udah dapat A dan B, sekarang kita tentukan jumlah 16 suku pertama. Untuk jumlah pada barisan aritmatika itu rumusnya Sn sama dengan setengah N, kemudian U1 ditambah UN dikali U1 ditambah UN. Nah, ini UN di sini berapa nih? Ini kan Sn, ini jumlah ke suku ke-16. Berarti 16. Berarti ini kan sama dengan setengah dari 16. Ini U1 ditambah U16. U16-nya udah ada belum? U1 ini sama dengan A ya. U1 ini suku pertama sama dengan A. U16 belum ada, berarti kita cari U16 di sini. U16 sama dengan A ditambah 15B. A-nya udah ada 3. 15 kali 3 juga, B-nya 3. 3 ditambah 45 sama dengan 48. Oke, U16 sudah dapat 48. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Ini 16 bisa kita bagikan jadi sisa 8. Jadi ini 8, kemudian U1-nya 3 ditambah U16-nya tadi kita dapat 48. Berarti 8, ini 3 ditambah 48 sama dengan 51. 8 dikali 51 sama dengan 408. Teman-teman cari lagi ya. Siapa tahu saya salah dalam mengalihkan atau menjumlahkan. Oke, jawabannya adalah yang D. Lanjut ya, soal berikutnya. Soal nomor 28. Pemfaktoran dari 81A kuadrat dikurang 16B kuadrat adalah, ini udah ada pilihannya, kita langsung saja. Ini bentuknya 81A kuadrat dikurang 16B kuadrat. Nah, karena ini kuadrat jadi sangat mudah ya. Ini 81 berarti bisa kita kuadratkan menjadi 9 kuadrat A kuadrat. Ini 16 bisa kita kuadratkan 4 kuadrat. Nah, diubah ya, diubah bentuknya. Ini berarti 9A kita bisa buat 9A kuadrat. Ini 4B kuadrat. Kalau bentuknya seperti ini udah ada belum? Belum ya. Nah, kalau seperti ini kita jabarkan menjadi 9A dikurang 4B. Kemudian 9A ditambah 4B. Nah, seperti ini saja. Jawabannya adalah yang C. C ya teman-teman ya. 9A dikurang 4B, 9A ditambah 4B. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau tidak yakin, kita bisa kalikan ini kali ini, kemudian ini kali ini. Ini kali ini habis ya, ini dengan ini habis. Berarti jadinya 81A kuadrat dikurang 16B kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari negatif 7P ditambah 8 kurang dari 3P dikurang 22 untuk P bilangan bulat adalah, kita langsung mencari ini 7P ditambah 8 kurang dari 3P dikurang 22. Ini berarti berkaitan dengan persamaan linear ya, atau pertidaksamaan linear satu variabel, karena variabelnya hanya P, jadi satu variabel. Nah, langsung saja kita ubah yang sama-sama P, kita pindahkan ke kiri. Ini 7P, ini 3-nya kita pindahkan ke kiri jadi negatif 3P. 8 kita pindahkan ke kiri jadi negatif 8. Negatif 10P kurang dari negatif 30. Negatif P kurang dari negatif 30 per 10. Negatif P jadinya 3. P berarti 3. Kita ubah
tandanya karena kita mau buat jadi positif. P lebih besar dari 3. Kalau lebih besar dari 3 berarti 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, selesai. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 30. Gradien garis dengan 4x dikurang 6y sama dengan 24 adalah A 3/2, B 2/3, C negatif 2/3, D negatif 3/2. Untuk gradien ini udah pasti ada keluar ya kemarin ya di tahap 1. Cuma bentuk soalnya bisa jadi diketahui misalnya 2 buah titik dan 1 persamaan atau lain sebagainya. Yang penting gradien ini pasti keluar. Tinggal bentuk soalnya aja yang biasanya diganti-ganti. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa ubah persamaan itu menjadi Y sama dengan MX ditambah C. Jadi persamaan ini kita ubah menjadi seperti ini. 4X dikurang 6Y sama dengan 24. Yang Y tetap kita buat sebelah kiri ya. Negatif 6Y sama dengan 24. X-nya dulu kita tulis. Mohon maaf, ini X-nya dulu kita tulis. Negatif 4X tambah 24. Y sama dengan negatif 4X ditambah 24 pernya ini negatif 6. Y sama dengan negatif bagi negatif positif ya. 4/6 ini kita bisa sederhanakan menjadi 2/3X ditambah 24 dibagi negatif 6 berarti ini negatif 24 bagi 64. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, kita udah dapat gradiennya yaitu 2/3. Ini merupakan gradien. Gradiennya sama dengan 2/3. Jawabannya adalah yang B. Oke, selesai ya teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya bahas di part 6. Setelah ini kita lanjut ke part 7, mulai dari soal nomor 31. Jangan lupa supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya setiap ada video terbaru bisa langsung masuk ke YouTube-nya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.